Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul pada hari ini melalui majelis virtual platform Zoom meeting. Insya Allah pada hari ini kita dalam rangka ngabuburit juga ya sekalian karena semua sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan 1444 Hijriah. Semoga semua dimudahkan, dilancarkan ibadahnya, juga diterima segala ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sahabat JB sekalian, insya Allah pada ngabuburit hari ini ya kita akan membahas mengenai 150 tahun Perang Aceh, yaitu Siasat Teku Umar dan Perang Aceh, langsung bersama Kang Begi Rizkiansyah. Nah, beliau juga beberapa waktu yang lalu telah menulis artikel bersambung ya cukup panjang di situs jejakislam.net dari hasil risetnya mengenai Perang Aceh ini. Nah, kenapa Perang Aceh ini menjadi penting? Karena semacam menjadi titik balik sikap pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu. Kalau ada candaan mungkin ya di lingkungan anak muda sekarang, semuanya berubah setelah negara api menyerang. Nah, mungkin bisa diibaratkan seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah berlangsungnya Perang Aceh ini, banyak sekali perubahan dalam kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda, terutama dalam menghadapi umat Islam. Nah, bagaimana rinciannya insya Allah akan dipaparkan oleh pemateri kita di hari ini, yaitu Kang Begi Rizkiansyah. Untuk itu, kepadanya kami silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suara saya terdengar, Kang? Waalaikumsalam, terdengar Kang, jelas. Oke, makasih Kang Fahri buat Sama-sama. pembukanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu, untuk saling berbagi ya, untuk sharing tentang sejarah. Eh, Juga ada kesehatan, diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ganjaran dan mendapatkan ilmu pengetahuan juga, wawasan juga buat teman-teman gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Fahri bahwa diskusi ini adalah tentang mengenang 150 tahun Perang Aceh, meletusnya Perang Aceh, dan JIB memang sudah beberapa kali yang angkat tentang Perang Aceh yang menurut kita ini sangat penting. Mungkin sambil saya share screen. Pak, sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, jadi kalau tadi Kang Fahri bilang kenapa sih Perang Aceh itu penting? eh, ada banyak faktor, tapi ya salah satunya itu tadi bilang Kang Fahri, Perang Aceh ini menentukan yang namanya kebijakan terhadap Islam di Indonesia gitu. Karena eh, Perang Aceh ini menjadi salah satu perang terlama, hampir 40 tahun, kurang lebih 40 tahun lah gitu. Saya pikir di dunia ini nggak banyak perang yang sampai 40 tahun, bahkan Perang Dunia satu atau dua aja mungkin nggak selama itu gitu ya. Dan ini menjadi perang yang mungkin berbeda dengan apa yang dialami Belanda di Pulau Jawa, karena kalau di Jawa sultannya diselesaikan semuanya selesai, tapi ternyata di Aceh nggak seperti itu. Kemudian kesulitan perang ini yang bikin Belanda juga lumayan lumayan tekor, lumayan merugi, sehingga mereka bikin satu eksperimen baru gitu dengan mendatangkan yang namanya seorang Islamolog lah. Nah, dari Islamolog bernama Snoek Roeronje ini yang nanti kebijakannya akan berubah dan diterapkan di seluruh Hindia Belanda gitu. Jadi cetak biru atau blueprint dari kebijakan Islam di Indonesia ini ujung-ujungnya ya dari laboratoriumnya Snoek Roeronje yang ada di Aceh gitu. Setelah eksperimen itu berhasil, dia meneruskan berbagai gagasannya untuk kebijakan Islam di Hindia Belanda terhadap seluruh Indonesia, kira-kira seperti itu. Dan kurang lebih banyak dipakai juga di para pemimpin politik di beberapa masa ya di Indonesia gitu. Nah, yang menarik juga perang Aceh ini adalah satu perang terbrutal di Indonesia gitu. Perang yang mungkin puluhan ribu, ratusan ribu korbannya. Terus sebagian sejarawan menulis ini terdapat genosida di Aceh, meskipun ini belum banyak diangkat, sayang sekali.
ada Paul Bail juga misalnya yang ngangkat tentang ingatan tentang perang Aceh gitu ya. Terus ada banyak lagi eh, dan ada beberapa tahap genosida gitu, ada beberapa kebrutalan perang yang hampir seperti genosida kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah ini juga juga mengangkatnya salah satu fotonya saya perlihatkan. Ini Korps Mersose yang ada di Aceh. Kalau teman-teman bisa lihat fotonya di slide pertama ini, itu ya ada banyak mayat bergelimpangan di antara orang-orang yang berpose, termasuk pose anak kecil di situ yang sedang menangis gitu ya. Jadi perang ini memang sangat penting, terutama buat kita di generasi saat ini yang bagaimana melihat perang Aceh itu bukan cuma dar-der-dornya aja, tapi juga pola-pola kebijakannya, terus dampaknya. Dan hari ini kebetulan saya pengen angkat tentang Tokoh Umar yang sosoknya mungkin nggak terlalu lazim. Dalam arti kita sering tahu lah di buku-buku sejarah, tapi cara dia berjuang tuh termasuk yang nggak lazim gitu, termasuk pakai jalan yang kontroversial kalau banyak orang bilang gitu. Nah, Aceh sendiri sekedar pengantar aja, teman-teman bisa baca tentang meletusnya segala macam latar belakang Acehnya di jejakislam.net, tapi saya angkat sedikit aja, sekilas aja. Ada di antara dua kekuasaan Inggris dan Belanda pada saat itu. Makanya ada namanya Traktat London, itu yang sebuah perjanjian antara Belanda dengan Inggris yang saling menghormati wilayahnya masing-masing gitu. Belanda menyerahkan Malaka kepada Inggris, Inggris menyerahkan Bengkulu. Di tengah-tengahnya ada Aceh yang mereka nggak mereka omongin, yang cuma mereka bilang dihormati kedudukannya. Tapi itu dulu kemudian Belanda mulai gelisah gitu. Gelisah karena posisi Aceh ini penting banget. Di tahun 1870 terusan Suez diciptakan yang tadinya perjalanan dari Hindia Belanda ke Timur Tengah sana mungkin berbulan-bulan, hanya gara-gara terusan Suez jadi cuma hitungan 5 minggu kurang lebih gitu. Jadi sedangkan orang mau ke Cina misalnya harus lewat Selat Malaka yang mana juga ada wilayah Aceh di situ. Jadi Aceh ini jadi kedudukan yang strategis sekali secara secara geopolitik bahkan gitu ya. Cuma Kesultanan Aceh bukan Sultan Aceh yang kita tahu pada masa Sultan Skandar Muda dan sebagainya. Itu masa-masa keemasan Sultan Aceh, tapi di tahun 1870-an Sultan Aceh ini sudah menurun sekali kekuasaannya, wibawanya juga gitu, dan banyak kudeta terus di internal lah, konflik internal mereka. Kemudian juga di antara wilayah-wilayah Aceh itu banyak yang sudah bergejolak gitu. Jadi sudah banyak yang tidak terlalu loyal lah kepada Aceh gitu. Tapi yang menarik dari perang ini adalah kalau kita tahu misalnya Belanda alasannya adalah karena Aceh tidak bisa uh, mengatur bajak laut di sekitar perairan mereka sehingga perdagangan terganggu. Nah ini dalihnya Belanda salah satu untuk memerangi Aceh. Tapi kalau kita kulik lagi dan salah satu artikel ada di jakislam.net, ada motif uang di situ, ada motif uang untuk menguasai Aceh. Seperti kita tahu kalau namanya perang itu pasti ada duitnya di situ, ada duit yang mengalir, yang menggiurkan, yang bikin orang mau perang. 20 tahun 2023 ini adalah 20 tahun perang Irak ya, invasi Amerika ke Irak. Kan belakangan kita tahu dulu dalihnya senjata pemusnah massal. Ternyata isinya adalah minyak dan kontrak-kontrak migas terutama buat para pemenang perang Irak itu ya, para eksekutif, para elit-elit di Amerika gitu. Nah, di Perang Aceh juga menarik. Ada beberapa pejabat-pejabat tinggi Belanda yang berkepentingan di situ, misalnya kayak Gubernur Hindia Belanda James Loudon itu ternyata adiknya adalah seorang penambang dan anaknya salah satu eksekutif minyak yang nantinya akan menduduki perusahaan minyak Belanda Royal Dutch gitu. Royal Dutch nanti akan merger jadi Royal Dutch Shell yang kita tahu sekarang ada pom bensinnya. Tapi zaman dulu sebelum merger mereka itu sudah menguasai lahan minyak yang pintunya dibuka oleh James Loudon, Gubernur Hindia Belanda yang sangat bersikeras pengen menyerang Aceh gitu. Ada juga elit-elit dari Belanda lainnya. Beberapa gubernur Hindia Belanda itu setelah menjabat mereka menjadi semacam komisaris-komisaris dari perusahaan-perusahaan yang memiliki keuntungan di Aceh, menguruk keuntungan di Aceh. Mereka buka ladang perkebunan, terus ada juga pertambangan batu bara dan sebagainya. Jadi itu detailnya bisa teman-teman baca di jejakislam.net. Tapi inilah menariknya sisi perang gitu ya. Ada sisi humanismenya, ada sisi duitnya juga di situ, di mana orang banyak berkepentingan di sana gitu. Jadi ini mungkin sisi yang mungkin jarang diangkat bahwa perang Aceh. Tapi sisi lain yang saya pengen angkat adalah tentang sosok Teku Umar itu sendiri gitu. Sekilas mengenai posisi Aceh itu, jadi di Aceh itu ada 3 kekuasaan selama perang Aceh. Kalau dulu sebelum perang hanya ada sultan yang sangat berkuasa, tapi ketika sudah ada perang Aceh, ada tiga pilar kekuasaan di sana. Ada Ule Balang atau pemimpin wilayah lah, pemimpin wilayah lokal, gampangnya itu sebut seperti itu. Ada ulama dan ada sultan.
Gitu. Seperti saya bilang tadi, kekuasaan Sultan ini udah mulai udah mulai terganggu sebelum Perang Aceh, dan ketika perang makin makin menyurut kekuasaannya gitu. Di Aceh itu ada tiga ada wilayah-wilayah Aceh itu, jadi Kesultanan Aceh itu terdiri dari tiga wilayah Sagi disebutnya. Sagi itu terdiri dari puluhan mukim atau desa-desa lah, katakanlah seperti itu. Nah, setiap penguasa ini memiliki kekuasaan di bawah-bawahnya. Mereka jadi Kesultanan Aceh seperti federasi lah gitu. Nah, Ule Balang ini yang berkuasa di wilayah masing-masing. Ada 25 mukim, itu artinya ada 25 kampung yang di bawahnya, 25 negeri yang di bawahnya. Kemudian ada 6 mukim, Sagi 6 mukim itu berarti ada 6 desa di wilayah, desa lah kita sebut, 6 mukim di wilayahnya. Kemudian ada Sagi 22 mukim gitu. Nah, sisanya itu ada daerah-daerah taklukan Sultan Aceh yang terdiri dari raja-raja kecil. Jadi sangat rumit lah gitu kekuasaan di sana gitu. Nah, Belanda sendiri semenjak kedatangan di tahun 1873 itu sebetulnya hanya menguasai secuil wilayah Aceh gitu. Jadi dalam bayangan Belanda untuk menaklukkan Aceh itu gampang, yaitu taklukan sultannya. Di mana mereka sebutnya di Kutaraja, di istananya gitu. Nah, pada ekspedisi pertama, ekspedisi Belanda itu gagal, jenderalnya malah mati, Jenderal Kohler. Di ekspedisi kedua, sultannya sudah mengungsi gitu. Istananya ditinggalkan kosong, dibikin jadi medan perang di situ. Nah, Belanda yang akhirnya menguasai istana dan Masjid Baitur Rahman kemudian merasa, oh kita udah menang, kita udah menguasai sultannya atau keraton atau dalam disebutnya. Jadi buat Belanda, oh berarti perang udah selesai. Mereka memaklumkan perang Aceh sudah selesai dalam tempo mungkin hanya beberapa bulan aja. Tapi ternyata itu keliru. Jadi selama bertahun-tahun dari 1873 sampai sampai 1880-an itu Belanda hanya kekuasaan hanya secuil di Kutaraja itu yang mereka sebut Kota Raja atau Kutaraja gitu. Jadi di luar itu adalah wilayahnya pejuang Aceh gitu. Nah, di sini kemudian ada faktor namanya Teku Umar, seorang pejuang yang mungkin dari banyak pejuang Aceh banyak sekali, ada Teku Ciditiro, Cut Nyadin, Teku Umar, Teku Cut Mutia misalnya, ada Habib Abdurrahman Az-Zahir. Jadi banyak tokoh-tokoh Aceh yang dari 40 tahun perang ini muncul tokoh-tokoh. Nah, salah satu Teku Umar. Teku Umar ini kontroversial, kenapa? Karena sejarawan juga menyebut dia secara negatif. Banyak sejarawan, terutama sejarawan luar ya. Kalau orang Belanda menyebut dia pengkhianat, ada lagi yang menyebut dia perampok, ada yang menyebut dia sebagai thug atau gerombolan gitu ya, gangster, geng. Gitu. Kalau orang Aceh sebut dia pahlawan gitu. Nah, kenapa dia disebut seperti itu? Ini karena cara perjuangan yang dia pilih, politik yang dia pilih, dan kekuatan yang dia pakai juga. Gitu. Kalau kata Snuhur Gronje ini, dia adalah tipikal orang Aceh dengan watak yang tak dapat dipercaya, untrustworthiness ya. Atau ntar kita bahas kenapa bisa disebut tidak dipercaya. Lengkap dengan kecanduan terhadap opium dan judi, tetapi ia berbeda dari kebanyakan pemimpin Aceh dalam hal energi dan kebijaksanaan yang luar biasa berhubungan dengan segala jenis dan kondisi manusia. Soal opium dan judi ini kita nggak bisa konfirmasi, ini pandangan satu pihak dari Snuhur Gronje. Tapi kalau soal opium, secara umum dalam perang di Aceh kita nggak bisa bayangkan opium sebagai narkoba pada saat ini gitu ya. Opium pada saat itu dipakai macam-macam. Satu, untuk menghilangkan rasa sakit. Orang yang namanya perang itu kan ada luka, rasa sakit. Itu opium dipakai. Mereka menghisap opium untuk meringankan beban lukanya. Dan sebagian besar, sebagian orang juga memang menghisap opium untuk sebagai apa ya? Sebagai tanda kutip rekreasi gitu. Menghilangkan beban hidup gitu-gitu. Bukan yang nggak ada fatwa ulama tentang itu, tapi itu marak dipakai di masyarakat termasuk di Aceh gitu. Opium juga menjadi barang dagangan untuk mencari senjata gitu. Jadi pejuang Aceh juga banyak jual opium untuk membeli senjata gitu. Nah, ini kita nggak bisa melihat kacamata saat ini karena itu adalah produk di masa lalu yang mungkin masih belum banyak diketahui, misalnya mudaratnya atau kontroversinya atau larangannya bahkan gitu. Ada satu artikel di jakislam.net juga tentang opium, teman-teman silahkan baca aja. Tapi balik lagi ke sebutan-sebutan Teku Umar, kenapa disebut sebagai pengkhianat, perampok atau pahlawan? Karena sebetulnya ada banyak kontroversi dari Teku Umar. Teku Umar itu disebut pengkhianat karena mengkhianati perjanjian dengan Belanda gitu. Sedangkan orang Aceh menyebut dia pahlawan karena itu adalah siasat melawan Belanda. Yang pasti Teku Umar adalah seorang pemimpin tanpa wilayah. Dia bukan Ule Balang, bukan ulama, apalagi sultan gitu. Kalau Ule Balang dia menguasai wilayah yang ini saya sebut ada 26 mukim, 25 mukim, 4 mukim. Ini penguasa-penguasa ini, Kutaraja yang warna biru. Teku Umar nggak punya wilayah, tapi dia punya kekuatan kelompok, dia punya pasukan. Jadi dia pemimpin. Dia kalau kita sebut secara netral mungkin dia adalah milisi ya, pemimpin milisi gitu, pemimpin pasukan yang bergerak bebas.
Do Karim, seorang penyair Aceh, menyebutnya sebagai priman atau Vrijman dari bahasa Belandanya. Itu artinya orang yang bebas gitu. Nah, Teuku Umar kemudian melakukan pernikahan yang strategis dengan Cuk Nyadin. Cuk Nyadin ini adalah seorang putri dari Teku Nanta. Teku Nanta itu lebalang dari Enam Mukim. Itu Teku Nanta ini cukup keras melawan Belanda gitu ya. Nah, dia menikah dengan Cuk Nyadin. Cuk Nyadin ini setahu saya adalah istri kedua dari Teku Umar. Gitu. Singkatnya, Teku Umar kemudian setelah menikah dengan Cut Nyadin, namanya naik dan dia menjadi salah satu tokoh pejuang Aceh. Dia berjuang di 25 Mukim, di pantai barat juga gitu. Nah, kemudian pada tahun 1884 tiba-tiba Teku Umar menyatakan takluk dari Belanda. Dia menyatakan menyerah lah, katakanlah seperti itu. Dia mau menyerah dan mau takluk dengan Belanda, mau bekerja sama gitu. Saya cari-cari kenapa alasan Teku Umar untuk takluk, tidak ada yang menyebutkan secara gamblang, tapi kemungkinan Teku Umar ini kehabisan logistik berperang karena dia itu punya perkebunan lada. Ketika logistiknya habis dicekik lewat namanya blokade pelayaran atau ship Vaartregeling ini, jadi Belanda menerapkan aturan blokade pelayaran di pantai barat Aceh untuk membatasi perdagangan Aceh gitu. Nah, Teku Umar salah satu yang kena dampaknya nih tahun 1883, sehingga kemungkinan Teku Umar itu menyerah kepada Belanda untuk mencari jalan bagaimana berhadapan dengan Belanda gitu. Jadi tahun 1884 tiba-tiba saja Teku Umar menyerah. Kemudian ada satu insiden, ini salah saya mungkin 184. Ada namanya kapal SS Nisero, sebuah kapal perdagangan yang berangkat dari Surabaya memuat gula. Kemudian tiba-tiba entah kenapa karam di Aceh, di pantai barat Aceh gitu. Nah, kapal ini kemudian awaknya disandera sama namanya Teku Raja Tunom. Tunom itu satu wilayah kecil di pantai barat Aceh. Kemudian rajanya ini menyandera para awaknya ini. Sebagian besar awaknya dari Inggris gitu ya. Ini foto-foto awaknya, ada bukunya, kemudian ada buku kesaksian salah satu awaknya, William Bradley namanya. Nah, awak ini disandera sama Raja Tunom ini, Teku Imam Muda namanya. Nah, Belanda pikir, wah ini saatnya Teku Umar kita pakai nih, perampok harus dilawan dengan perampok katanya. Jadi gimana untuk membebaskan para sandera? Ya kita kirimlah Teku Umar. Berangkatlah Teku Umar naik kapal Bengkulen. Ternyata di perjalanan Teku Umar malah membunuh para awak kapal itu. Gitu. Awaknya dibunuh, 7 awaknya, senjatanya diambil. Gitu. Belanda kesel, ini kenapa kok malah dibunuhin? Katanya mau bantu kita, katanya gitu kan. Menurut sebagian sejarawan, Teku Umar membunuh karena ya dia pengen menguasai aja gitu, dia merampok segala macam. Tapi menurut Do Karim ini adalah siasatnya untuk menguasai senjatanya Belanda, gitu. Dan itu benar. Teku Umar kemudian membawa persenjataan dari kapal itu, Belandanya kesel setengah mati gitu ya, udah dikirim mau bebasin sandera malah dibunuhin awaknya gitu. Teku Umar kemudian merapat kepada kubu perlawanan, kubu ulama, kubu sultan, ini singkatnya aja. Sedangkan awak kapal Nisero itu akhirnya mau nggak mau Belanda membebaskan para sanderanya lewat tebusan gitu. Jadi Belanda benar-benar kesal sama Teku Umar ini karena bukannya bantuin malah ngambil senjata mereka gitu kan. Nah, disinilah kemudian Teku Umar merapat kepada kubu sultan sehingga dia diangkat sebagai Amirul Bahar atau Panglima Laut Kesultanan Aceh gitu. Jadi dia berhak untuk mengutip semacam pajak yang di sekitar laut dan itu cukup menguntungkan gitu. Jadi Teku Umar kemudian menjadi salah satu tokoh perlawanan Aceh, walaupun dia seorang penguasa tema wilayah. Belanda bingung mau nyerang Teku Umar gimana, mau ditembakin misalnya di kampung halaman di Melaboh. Percuma, orangnya nggak ada, orang dia nggak punya wilayah, dia bukan penguasa di situ gitu kan. Dan inilah yang kesulitan pertama Belanda untuk menyerang Teku Umar gitu. Dan Teku Umar semakin memperkuat aliansinya ketika dia merapat kepada kubu ulama. Salah satunya yang paling terkenal adalah ulama perlawanan Tengku Ciditiro. Tengku Ciditiro ini kalau disebut Anthony Reid, ulama yang cerdas, yang jago strategi perang, yang bisa untuk apa ya, semacam menyerang sabotase dari kereta-kereta di Belanda, jalur kereta Belanda di Aceh dan segala macamnya gitu. Jadi ini membuat kekuatan perjuangan Aceh cukup kuat pada tahun 1800-an awal, 1880-an awal gitu. Nah, pada tahun 1886 Teku Umar membuat ulah lagi, tanda kutip ya. Membuat ulah dalam arti Belanda semakin kesal nih sama Teku Umar. Jadi ada kapal namanya Hoek Kanton. Kapal ini kapal dari Denmark,
nahkodanya itu orang Denmark. Kemudian kapal ini di di berlayar di pantai barat Aceh, kemudian dinaiki sama pasukannya Teku Umar, dinaikin sama pasukannya Teku Umar, kemudian si pemimpin kapalnya terbunuh dan yang lainnya disandra termasuk istri dari kapten kapalnya ini gitu kan di Hokanton di tahun 1886. Nah, Teku Umar kemudian minta tebusan kepada Belanda, kalau mau bebas ya kasih uang ke saya, kata Teku Umar. Gimana nggak kesal Belanda coba? Udah mak senjatanya diambil di Nisero kemarin, di insiden Nisero, sekarang di Hokanton ini, kapal Hokanton ini malah dia menyandera para awaknya gitu dan minta tebusan lagi. Sayangnya Belanda nggak punya cara untuk nyari Teku Umar, nggak punya cara untuk menaklukkan Teku Umar. Mau minta tolong siapa? Mereka sendiri kekuasaan yang cuma di Kutaraja gitu kan, secuil. Nah, akhirnya Belanda dengan berat hati memberikan tebusan kepada Teku Umar. Ini singkatnya aja, $25.000. Nah, uang ini sama Teku Umar dibagi-bagikan nih, termasuk kepada para ulama gitu. Ketika uang salah satu, kalau nggak salah uang $500 dikasih ke Teku Ciditiro, ditanya sama Teku Ciditiro, ini uang apa katanya? Ini uang karena apa namanya, semacam membajak orang-orang kafir katanya, orang KP katanya. Oh ya udah, baru diterima gitu. Jadi Teku Ciditiro ini seketat itu, dia nggak mau sembarangan terima uang dan segala macamnya. Dan dia menasihati Teku Umar agar jangan berpihak sama Belanda. Kalau misalnya berpihak sama Belanda, dia akan berhadapan dengan Teku Ciditiro, karena Teku Ciditiro ini pasukannya banyak, santri-santri semacam itulah gitu ya. Nah, akhirnya Belanda memakai cara yang lama yang mereka pakai, karena untuk menerapkan blokade pelayaran ini nggak gampang. Kan harus kita mikir, ya udah tinggal di blokade aja. Blokade itu tidak segampang itu, karena Belanda juga terikat perjanjian dengan Inggris yang ada di Penang. Jadi meskipun perang berlangsung, perdagangan tetap jalan gitu. Dan sebagaimana di perang-perang lainnya, perdagangan tetap jalan sebetulnya. Jadi pantai barat Aceh itu menjadi salah satu sumber untuk membawa lada ke Penang misalnya. Belanda nggak bisa sembarangan main blokade, kemudian perdagangan berhenti. Orang Inggris tak bakal ngamuk ini perdagangan berhenti gitu. Jadi setelah bertahun-tahun mereka terapkan lagi namanya blokade pelayaran ini dengan lebih ketat, dan akhirnya logistik Teku Umar yang terutama banyak dari perkebunan lada akhirnya terhenti gitu. Mulailah Teku Umar ini dalam berperang kehabisan logistik dan diisolasi. Kalau sampai Teku Umar ada di Penang, kepalanya dikasih semacam tebusan berapa ribu dolar gitu ya. Jadi Teku Umar nggak bisa kemana-mana, dia kehabisan logistik. Nah, disinilah kemudian salah satu babak kontroversial di tahun 1888 gitu. Teku Umar mulai mendekati Belanda, pihak Belanda. Dia mengirimkan surat mau menyatakan takluk, tapi Belanda ini nggak mau percaya gitu aja gitu. Terutama gubernur-gubernur sipil dan militer di Belanda di Aceh tuh mulai mikir, kalau kita ambil nanti kita dibohongin lagi, kira-kira seperti itu ya. Termasuk dari Karel van Tegen ini. Dia berpikir gimana caranya, tapi Teku Umar ini kan dekat dengan Sultan. Kalau Teku Umar kita dekatin, Teku Umar bekerja sama dengan kita bisa mendekati Sultan untuk menyerah gitu. Jadi Belanda tuh masih berpikir Sultan itu adalah salah satu yang paling utama gitu. Nanti kita akan lihat perubahannya. Karel van Tegen berpikir dan dia mengajukan pertanyaan ke pemerintah pusat di Batavia gitu ya, tapi ditolak. Nggak mungkin katanya, seorang perampok adalah tetap perampok. Ya udah, dia menyerah. Berganti juga menjadi ada beberapa gubernur sipil dan militer di Aceh. Kemudian sama, nggak ada yang berhasil. Terakhir adalah Christopher Dijkhoff. Dijkhoff ini udah mulai galau dia. Ketika Teku Umar terus mengirim surat untuk bilang mau menyerah, mau loyal kepada Belanda gitu kan. Nah, ini salah satu suratnya Dijkhoff. Dia bilang, apakah akan menjadi keuntungan bagi kami untuk menolak semua penawaran Teku Umar? Atau haruskah kami mengeksploitasi pendekatannya? Aku telah berkali-kali bertanya pada diriku untuk mencari jawaban ini selama 14 hari terakhir. Jadi benar-benar galau Dijkhoff ini sebagai gubernur sipil di Aceh, dia sangat galau gitu. Ini jalan sebetulnya. Ia adalah dan tetap seorang perampok dan pembunuh yang perilakunya pantas dihukum keras. Andai kami memiliki kemampuan untuk itu. Saat ini kami kekurangan kekuatan, tapi nampaknya bagiku akan menjadi kebijakan yang baik jika kami mencoba berhubungan dengannya, dan jika dia mengambil langkah itu, yaitu memenuhi permintaan Belanda, menuju kepada kepentingan kami dan menyingkirkan semua sumber dayanya. Jadi Belanda sadar Teku Umar ini resource yang sangat bagus, yang sangat potensial untuk dijadikan aliansi gitu ya, untuk jadikan teman kerjasama, katakanlah seperti itu. Dia memang perampok menurut Belanda, perampok dan pembunuh, tapi ini kalau disia-siakan sayang juga gitu. Akhirnya Dijkhoff kemudian mencoba mengirim surat kepada pemerintah di Batavia, tapi ditolak. Tetap jawabannya ya perampok, nggak boleh kerjasama dengan Teku Umar. Gitu. Tapi kemudian Snurhurgelnya
membuat situasi menjadi berubah. Dia adalah seorang game changer di Aceh gitu. Ketika tahun 1891 Sunuk Nugroho itu berkunjung ke Aceh untuk membuat laporan. Nah, dia walaupun Sunuk Nugroho nggak keluar dari Kutaraja, dia hanya berhubungan dengan orang-orang pribumi di sana. Tapi karena dia punya label seorang tanda kutip lulusan haji dari Mekah yang berguru kepada ulama-ulama di Mekah, dia mendapatkan sambutan gitu ya. Dia mendapatkan jalan untuk berhubungan dengan orang-orang pribumi di Aceh. Dia dihormatilah karena keulamaan yang tanda kutip itu. Dan dia memakai nama Abdul Ghaffar setelah mengaku memeluk agama Islam. Jadi kemudian Sunuk Nugroho ini bikin laporan tentang keadaan religius dan politik di Aceh. Ini tahun 28 Juli tahun 1892 gitu. Jadi laporan ini pada dasarnya menulis tentang kerjasama sama kubu Sultan itu nggak ada gunanya. Sultan tuh nggak punya wibawa, nggak punya kekuasaan, nggak punya pasukan. Dia nggak penting untuk dipikirkan, kata Sunuk Nugroho dalam laporannya itu. Nah, sebaliknya Teku Umar itu bisa berguna walaupun dia seorang pengkhianat, perampok, apalah. Tapi dia bisa berguna nih Teku Umar gitu. Dan poin penting dari laporan Sunuk Nugroho adalah yang nggak bisa diajak kerjasama adalah kubu ulama, mereka harus dihabisi secara total, harus pakai tangan besi gitu. Jadi ini berubah nih. Sunuk Nugroho memberikan saran yang tidak dipikirkan Belanda sebelumnya, yaitu habisi kubu ulama dan abaikan kubu Sultan, tapi kerjasama dengan Teku Umar gitu. Nah, ini laporan ini sangat berpengaruh di Batavia kepada Gubernur Jenderal di Hindia Belanda di Batavia, sehingga kemudian saran ini diajukan kepada Dijkhoff gitu. Ya, Dijkhoff menolak, dia bilang enggak, bukan, kubu Sultan tetap penting gitu. Kubu ulama nggak udah, ntar aja lah, malah makin susah nanti kalau kubu ulama dihabisi, rakyat makin ngamuk gitu ibaratnya gitu. Tapi kemudian titah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda udah berlaku, ya udah kamu pokoknya terima saran ini, kerjasama dengan si Teku Umar, Sultan bisa diabaikan gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini salah satu saran dari Sunuk Nugroho tentang Teku Umar. Dengan beberapa petualang yang berkuasa, dia nyebutnya petualang, yang mungkin ada gunanya untuk diadakan perundingan, karena mereka berbeda dengan kaum ulama, tidak jatuh bangun dengan dipertahankan satu teori gitu. Jadi perjuangan Aceh itu nggak tergantung sama kaum ulama gitu, kira-kira gitu, beda sama kaum ulama lah. Seseorang yang berkuasa seperti Teku Umar, sekali ia telah dapat diajak bergabung, akan membuka seluruh pantai barat dan sebagian daerah 25 mukim bagi kita gitu. Jadi Sunuk Nugroho ngelihat potensi wilayah yang bisa diraup sama Belanda, yaitu pantai barat Aceh dan 25 mukim. Kenapa? Karena di situ Teku Umar berkuasa, karena salah satu istrinya adalah putri dari Ule Balang di 25 mukim. Gitu. Akhirnya ini juga poin penting dari dari saran dari Sunuk Nugroho, dia bilang pihak pemerintah harus yakin terlebih dahulu bahwa kepentingan Teku Umar sama kepentingan kita, dan hendaknya selalu diusahakan untuk memanfaatkannya sedemikian rupa sehingga bila Teku Umar meninggal, Belanda nggak tergantung sama dia, dapat mengganti kedudukannya. Sebab satu kekuasaan seperti Teku Umar yang tersusun dari ramuan yang serba aneka itu sering bubar bersama orang yang menciptakannya. Gitu. Jadi Belanda meskipun kerjasama dengan Teku Umar, tapi jangan tergantung. Gitu. Kalau dia mati ya sudah. Kita harus bisa terus menjalankan kekuasaan itu, nggak bisa ketergantungan sama Teku Umar. Gitu. Akhirnya Dijkhoff pun luluh gitu ya. Dia menerima tawaran Teku Umar, tapi dengan syarat Teku Umar harus mengamankan dulu atau membuat perlawanan di 6 mukim dan 25 mukim itu stabil. Dan dilakukan sama Teku Umar, tiba-tiba tidak ada lagi perlawanan. Itu dibayar dengan $23.000 gitu ya. Itu diganjar dengan $23.000. Akhirnya pada 5 September 1893, Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, Pijnker Hoordik ini memberikan otoritas kepada Dijkhoff untuk mengabulkan pengampunan tanpa syarat kepada Teku Umar gitu, dan memberikan gelar Teku Panglima Besar Johan Pahlawan dan menjamin dia tidak dihukum. Jadi Teku Umar mendapatkan semacam grasi atau amnesti gitu ya, jadi bebas dari hukuman dan bahkan diampuni, dikasih gelar dan bahkan diangkat menjadi Panglima Besar, Panglima Perang Besar gitu. Nah, pada akhirnya tanggal 30 September 1893 diadakan upacara pengukuhan Teku Umar sebagai Panglima Besar Teku Johan Pahlawan oleh Belanda. Teku Umar dikasih 200 prajurit, 2 komandannya adalah orang dekat Teku Umar. Dengan 1.000 guilders ya, dikasih duit 1.000 guilders, terus ada 8.450 ini untuk pasukan ya. Benar-benar besar itu, Belanda jor-joran lah ngasih duit buat Teku Umar gitu ya. Tugasnya apa? Tugasnya Teku Umar adalah
wajib memerangi seluruh Aceh dimanapun diperintahkan. Kemudian pemimpin lokal harus taat kepada Teku Umar. Nah ini bikin masalah nantinya nih. Yang ketiga, wajib melapor kapanpun dipanggil ke Kutaraja. Yang terakhir, tidak ikut campur dalam urusan Aceh kecuali diizinkan oleh pemerintah kolonial. Gitu. Nah, mulai 30 September 1893, mulailah Teku Umar menjadi tanda kutip bekerja untuk Belanda. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan kemudian kan kita bertanya-tanya, kenapa Teku Umar menyerah gitu ya? Pertama, faktornya adalah kehabisan logistik atau dana perang. Kita harus realistis saja, perang itu butuh duit. Beli peluru itu butuh, beli senjata itu butuh uang, dan Teku Umar ketika diterapkan blokade pelayaran dia kehabisan logistiknya gitu. Kemudian Teku Umar khawatir dengan serangan dari rival Teku Nanta, mertuanya. Jadi mertuanya ini punya musuh namanya Teku Nyamuraksa di Enam Mukim. Nah, dia khawatir nih kalau diserang dia dalam kondisi lemah bagaimana gitu. Kemudian Teku Umar juga khawatir dengan perubahan sikap kesultanan yang digosipkan. Namanya zaman dulu nggak ada WA, nggak ada email, mulai ada rumor-rumor Sultan mau menyerah segala macam. Sultannya adalah Sultan Muhammad Daud. Belanda sendiri nggak pernah mengakui Sultan Aceh ini, Muhammad Daud. Dia disebutnya sebagai the pretender atau Sultan yang berpura-pura karena diangkat tanpa persetujuan Belanda gitu. Diangkat dalam pengungsian di hutan gitu. Jadi ada tiga faktor. Faktor terakhir seorang sejarawan nulis mungkin karena pengaruh Cut Nyadin. Menurut saya ini nggak masuk akal ya. Cut Nyadin justru dan bapaknya Teku Nanta malah terkenal anti Belanda gitu. Jadi faktor terakhir mungkin kita kesampingkan, tapi tiga faktor di atas seperti masuk akal gitu. Nah itu teman-teman bisa lihat itu adalah stempel atau capnya Teku Johan Pahlawan. Kalau bisa baca tulisannya Johan Pahlawan, agak-agak blur tapi nah itu salah satu surat yang Teku Umar. Gitu. Mulailah Teku Umar akhirnya bekerja dengan Belanda, dia menciptakan stabilitas di 25 Mukim. Gitu. Nah yang menariknya 25 Mukim ini kenapa bisa stabil? Padahal ada isinya ada ulama yang sangat keras terhadap Belanda, yaitu Teku Kutakarang. Jadi setelah Teku Ciditiro wafat, Teku Kutakarang ini bisa dibilang salah satu ulama simbol perlawanan terbesar gitu ya, yang ada di 25 Mukim. Tapi kenapa kok nggak ada perlawanan? Nah, padahal fatwanya Teku Kutakarang ini lumayan keras. Kalau Teku Ciditiro tidak memfatwa orang-orang yang tinggal di wilayah Belanda di Kutaraja harus diperangi, enggak. Tapi Teku Kutakarang begitu. Orang yang tinggal di Belanda di wilayah Belanda di Kutaraja itu wajib diperangi karena mereka bekerja sama dengan Belanda. Tapi kok Teku Umar adem-adem aja bekerja sama dengan Belanda di 25 Mukim. Nah, ini yang orang-orang menyebut sebagai siasat main perangnya Teku Umar. Teku Umar bikin deal-dealan sama Teku Kutakarang. Dia bilang, udah kita bikin aja wilayah ini stabil, kita pura-puranya berdamai gitu ya, pura-puranya takluk, tapi diam-diam masih tetap berjalan nih namanya siasat berperang gitu. Saya akan pura-pura memerangi 25 Mukim ini. Nah, makanya ini dikenal dengan namanya main perang. Orang Aceh itu Teku Umar main perang. Itu siasat untuk apa ya? Berarti pura-pura berperang lah. Dia menstabilkan seluruh wilayah, tapi sebetulnya nggak takluk sama Belanda gitu. Untuk waktu yang lama dari September 1893 sampai bertahun-tahun sampai 1896 main perang Teku Umar ini sukses. Dijkerhof ini bahkan bisa melakukan penghematan biaya Belanda di Aceh. Jadi biaya perang Aceh itu besar banget gitu. Makanya pada tahun 1880 kalau tidak salah Belanda berhenti untuk menyuplai dana yang besar ke Aceh. Akhirnya Aceh juga nggak bisa diadakan patroli militer. Aceh kembali dikuasai oleh pejuang-pejuang, nah gitu. Tapi semenjak ada Teku Umar, ini mereka hemat. Biaya perang mereka cuma 7 juta gulden. Padahal sebelum-sebelumnya sampai 20 juta gulden. Batavia juga senang kalau kayak gini gitu kan. Wah, ini udah irit, hemat, aman lagi di Aceh. Kasarnya seperti itu. Dan banyak wilayah kita taklukkan gitu. Jadi dibohongi sebetulnya sama Teku Umar gitu. Tapi lama-kelamaan siasat Teku Umar ini mulai tidak stabil gitu ya, mulai kacau lah gitu. Terutama pada saat misalnya Desember 1893 Teku Umar melakukan namanya operasi ke 22 Mukim. 22 Mukim ini adalah basisnya ulama gitu. Dan salah satu tempat namanya Pidi di situ, itu adalah kampungnya, ibaratnya kampung santri lah gitu ya. Di situ adalah basis para ulama. Teku Umar ke situ dan Teku Umar tidak disetujui. Dia menawarkan main perang tapi nggak disetujui, nggak laku gitu siasat itu di situ. Gitu. Dan di 6 Mukim ini bukan 26. Di 6 Mukim ada namanya Teku Nyabanta, ini salah satu keturunan Teku Mereksa. Nah di sini dia nggak senang, dia suruh takluk sama Teku Umar. Kan salah satu poinnya adalah pemimpin lokal harus taat pada Teku Umar.
Dia nggak senang wilayah-wilayah dia kok Teku Umar yang harus ditaati katanya gitu. Jadi mulailah terjadi pergolakan-pergolakan gitu. Dan di kalangan Belanda sendiri, salah satu di Bischoff ini adalah salah satu katakanlah pemimpin dari pasukan militer Belanda di Aceh. Dia bikin sendiri tuh siasat-siasatnya. Dia nggak mau nurut sama Teku Umar. Padahal Teku Umar bilang, pokoknya kalau ada perlawanan di daerah mana, biar saya yang madamin, kalian diam aja gitu. Karena Teku Umar tahu dia sedang memainkan peranan di situ, sedang bermain-main. Udah biar saya yang maju deh, berarti gitu. Tapi enggak, si Biskup ini maju pasukannya, sehingga malah jadi perlawanan beneran, gitu. Malah timbul perlawanan beneran. Dan yang paling krusial adalah wafatnya Teku Kutakarang pada bulan November 1895, gitu. Ketika Teku Kutakarang wafat, penerusnya ulama penerusnya nggak sepakat dengan caranya Teku Kutakarang. Teku Umar mah urusannya sendiri katanya, kita mau melawan ya melawan aja gitu. Nah, disinilah kemudian fatwa ulama malah keluar dari Mukim 22 di tahun 1896 bahwa Teku Umar juga harus dilawan. Nah, disinilah kemudian siasat main perang Teku Umar mulai berantakan gitu ya. Padahal sebelumnya dia tuh bisa gitu, maksudnya untuk menstabilkan daerah, tapi orang-orang Aceh juga nggak sengsara, kira-kira seperti itu. Akhirnya karena situasi mulai tidak stabil, Belanda ngasih ultimatum ke Teku Umar, ibaratnya, kamu yang benar kerjanya, kira-kira seperti itu. Pokoknya tanggal 15 Maret 1896 Belanda ngasih titah, pokoknya kamu harus bikin operasi gabungan ke Mukim 22 tadi, yang kampungnya para ulama ini. Pada tanggal 29 Maret 1896, Teku Umar kemudian dikasih 800 senapan, banyak sekali ya, 25.000 peluru, 800.000 dolar opium, seharga itu opiumnya gitu. Udah dikasih logistik, dikasih senjata, dikasih peluru, dikasih ultimatum. Pada hari H 29 Maret Teku Umar nggak nongol di Kutaraja. Nah, mereka pada kebingungan orang Belanda ini, terutama Dijkerhof. Ini kemana Teku Umar? Ternyata pada tanggal 30 Maret 1896 Teku Umar malah ngirim surat. Dia menyatakan mundur. Gitu. Jadi setelah siap-siap mau perang, ternyata malah di-prank gitu ya. Nggak ada Teku Umar, dia malah bilang mau mundur. Gitu. Nah, ini surat Teku Umar kepada Dijkerhof di 30 Maret 1896. Dia bilang, maka sebaiknya Paduka Tuan Dijkerhof maksudnya menyuruh controller dan Jaksa Muhammad Arif untuk menghalau mereka. Ini siapa sih controller ini? Dua orang ini adalah yang disebut Teku Umar mengganggu keluarganya, disebutnya seperti itu. Berhubung saya ini sekarang ini beristirahat selama beberapa waktu, dan jika Paduka Tuan akan memukul saya tidak akan membalas, katanya. Sebab perasaan saya terhadap company tidak berubah, dan saya harap dapat terus berada di bawah naungan pemerintah Belanda. Sedang perasaan saya tidak pula berubah pada Paduka Tuan, kepala staf dan residen Van Langen, dan asisten residen di Kutaraja. Gitu. Jadi Teku Umar menulis surat seakan-akan udah saya pengen istirahat dulu deh. Saya tetap setia kok, tapi saya pengen istirahat karena saya diganggu sama anak buah Anda. Gitu. Dia malah menyalahkan Jaksa Muhammad Arif ini dan controller di Ulele ini. Gitu. Tapi pada kenyataannya Dijkerhof nggak terima, udah kamu berkhianat, katanya seperti itulah. Kamu udah membohongi kita, terus membawa kabur senjata kita, gitu kan. Dan kita pun bisa menilai sebetulnya Teku Umar hanya mengulur-ngulur waktu gitu. Karena kalau dia benar-benar masih loyal sama Belanda, senjatanya nggak akan dibawa, tapi kenyataannya senjatanya dibawa kabur gitu. Kenapa Teku Umar berkhianat? Kita bisa menduga-duga, tentu aja nggak ada penjelasan gamblangnya, tapi kita bisa menduga pertama mungkin karena desakan Cut Nyak yang sudah nggak pengen untuk Teku Umar bekerja sama dengan Belanda. Ini masuk akal ini. Kemudian yang paling penting adalah sebetulnya faktor-faktor untuk mendukung siasat main perang Teku Umar ini udah runtuh gitu ya. Sebetulnya selama siasat main perang ini Teku Umar tuh nggak pernah memerangi pemimpin pejuang Aceh gitu. Kecuali satu, Teku Mat Amin, itu anaknya Teku Ciditiro. Ini mereka berkonflik pada akhirnya dan itu mereka berperang gitu. Tapi di luar itu nggak ada pemimpin Aceh yang diperangi Teku Umar. Dan selama main perang, lucunya sebagian uang dari Belanda dikasih kepada pejuang Aceh. Nah, ini buktinya bahwa Teku Umar memang benar-benar sedang bermain aja di situ, sedang melakukan siasat karena uang-uang dari Belanda dikasih ke pejuang Aceh. Gitu. Kemudian membiarkan kaum muslimin atau para santri yang menjadi pejuang Aceh memungut uang sabil di wilayah 26 Mukim. Gitu. Jadi di wilayah-wilayah lain pun uang sabil tetap jalan. Jadi kelompok ulama dan para santri ini berjuang dengan memungut uang sabil karena kan untuk berperang perlu logistik. Nah, uang sabil ini biasanya dipungut di wilayah-wilayah semacam zakat lah gitu. Nah, ini dibiarkan sama Teku Umar. Padahal menurut Belanda ini kan nggak boleh gitu. Tidak boleh lagi ada pejuang Aceh, tidak boleh ada uang sabil, tapi malah uangnya dikasih ke pejuang Aceh, mereka dibiarkan memungut uang sabil gitu. Dan yang paling menarik,
pada tanggal 29 Maret 1896 atau hari jatuhnya deadline untuk memerangi 22 mukim ini, Teku Umar malah membuat pertahanan di Lampisang. Lampisang ini di salah satu basis pertahanan Teku Umar, sehingga kita bisa lihat bahwa Teku Umar ini sebetulnya sedang bersiasat dan dia merasa oh, oke, siasat main perang saya sudah nggak bisa berlaku lagi, ya udah saatnya berperang dengan Belanda gitu. Jadi udah runtuh lah, siasat main perang ini udah nggak bisa dijalankan lagi gitu. Atas pengkhianatan Teku Umar ini, Belanda kemudian melakukan politik besi yang dianjurkan oleh Van Hoots ini. Van Hoots ini kemudian dikirim ke Aceh, dia menjadi salah satu pemimpin militer di sana untuk melakukan operasi terhadap Teku Umar. Gitu. Dan sebetulnya Snokhugranya udah curiga dengan dan sering mengkritik Dijkerhof gitu ya. Dia curiga sama Teku Umar gitu. Salah satu suratnya adalah kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, jadi langsung ke atasannya Dijkerhof. Snokhugranya nulis surat Van der Weyck dia. Di tahun 1894 atau setahun setelah Teku Umar menyerah gitu. Dia bilang tanpa hendak menyangkal bahwa percobaan dengan Teku Umar ada hasilnya, tapi dapat dikonsolidasikan dengan tindakan tenang dan bijaksana menjadi sesuatu yang berharga. Saya tetap yakin bahwa percobaan ini mengandung bahaya bahkan untuk masa yang dekat. Jadi Snokhugranya sudah mencium ini walaupun ada manfaatnya bekerja sama dengan Teku Umar, tapi kayaknya ada bahayanya juga nih, gitu, kira-kira seperti itu. Dan dia terus menulis surat mengkritik Dijkerhof, menulis surat kepada Gubernur Jenderal gitu ya. Dan pertanyaan kita, Snokhugranya tahu dari mana? Dia kan ada di Batavia pada saat itu. Jadi Snokhrugja ini punya informan pribumi, salah satunya adalah penghulu di Kutaraja, yaitu Haji Hasan Mustafa. Haji Hasan Mustafa ini adalah orang kepercayaan Snokhruganya yang dia minta untuk ditempatkan di Aceh, di Kutaraja, menjadi penghulu gitu. Kalau kita baca surat-suratnya Haji Hasan Mustafa kepada Snokhrugja itu jelas sekali, informasi itu semuanya didapat dari dia, hampir semuanya saya bisa bilang bahkan ya. Informasi yang sangat mendetail tentang Teku Umar, tentang orang-orang di Aceh, pergosipan-pergosipan di Aceh, segala macam itu disuplai ke Snokhruganya. Di sanalah Snokhruganya kemudian mengolah informasi itu gitu. Jadi Snokhruganya ini punya informan juga gitu. Jadi bukannya dia tidak tahu apa-apa tentang Aceh gitu. Nah, ini salah satu surat yang paling penting. Teku Umar menggunakan muslihat yang biasanya dipakai oleh semua orang Aceh bila mereka secara kebetulan berselisih dengan orang kepala gerombolan atau anak buahnya. Jadi siasat ini menurut Snokhruganya udah biasa dipakai di Aceh, yaitu main perang, pura-pura berperang gitu ya. Dan ini tetap dikirimin surat kepada Gubernur Jenderalnya langsung di atasan Dijkerhof. Gitu. Dijkerhof sendiri kemudian dipecat dari Gubernur Jenderal, Gubernur Militer, Gubernur Sipil di Aceh. Dan menariknya, Snokhruganya kemudian diangkat sebagai penasehat sipil dan militer di Aceh pada tahun 1898. Jadi sebagai seorang intelektual atau sebagai seorang orientalis, dia itu bukan hanya menasehati soal sipil, tapi juga militer. Bahkan Snokhruganya ini dalam operasi-operasi militer di Aceh, ketika dia di Aceh, ditempatkan di Aceh, dia itu turun langsung menginterogasi orang-orang Aceh gitu. Jadi karena dia punya wibawa sebagai tanda kutip ulama gitu ya, ulama pura-pura palsu, dia itu bisa menginterogasi orang-orang Aceh. Jadi dia bukan cuma mengasih nasihat, tapi turun langsung di peperangan, bahkan ikut dalam beberapa operasi militer gitu. Kemudian Van Hoots juga ditugaskan di sana, dan taktik bumi hangus ini benar-benar dijalankan Van Hoots, benar-benar keras dan brutal, sehingga salah satu kepala stafnya, yaitu kepala staf divisi 12 Van Dalen ini, dia nulis surat penyesalan gitu ya. Kini kami sibuk memuat hewan-hewan denda penduduk, sungguh hal yang memalukan bagi kita, katanya. Gubernur memerintahkan supaya rumah-rumah besar di kampung, rumah-rumah di kampung-kampung dibakar jika penduduknya ditembak mati gitu. Kemudian perintah ini kami protes mengenai pembakaran rumah, kami tidak mau menanggung akibatnya. Dan tanggung jawab ini kemudian diambil seluruhnya Gubernur. Sungguh suatu hal yang amat memalukan. Aku ingin cepat-cepat pergi dari tempat ini. Bahkan kepala stafnya udah nggak tahan gitu dengan perang brutal ini gitu. Dan memang sangat brutal. Salah satu basisnya Teku Umar di Lampisang kalau nggak salah, itu 16 hari di meriam gitu. Nggak berhenti-berhenti. Bayangin 16 hari kayak apa di meriam. Dan kemudian rumahnya Teku Umar diledakkan dengan dinamit sampai rata. Yaitu rumah-rumah penduduk dibakar, orang-orang ditembakin mati, nggak kira-kira lah, pokoknya udah brutal lah ya. Nah, ini salah satu yang bisa disebut sebagai genosida juga sebetulnya gitu. Akhirnya Teku Umar pun terjepit gitu ya ketika di pantai barat Aceh, disergap pada tanggal 10 Februari 1899 di tengah malam gitu. Dan ini menariknya, Belanda bisa masuk karena dikasih akses sama Raja Tenom yang awalnya menyandera kapal Nisero tadi gitu. Meskipun Belanda pernah dikerjain sama Raja Tenom ini, tapi dia tetap bekerja sama dengan Belanda untuk memberikan akses pada pasukan Belanda menyergap Teku Umar. Akhirnya Teku Umar wafat
pada tanggal 10 Februari 1899. Di satu artikel di The Hits di majalah Belanda disebutkan kepala Teku Umar itu dibawa ke Meulaboh untuk diidentifikasi. Jadi kepalanya dipenggal, dibawa ke Meulaboh untuk diidentifikasi, dan orang-orang sepanjang jalan mengenal itu kepala Teku Umar. Gitu. Dan akhirnya soal pemenggalan kepala ini bukan hal yang aneh bagi Belanda ya. Mereka tuh sering menggal kepala lawan politiknya yang mereka benci. Itu misalnya keponakan Teku Umar juga seperti itu, kepalanya dipenggal, dibawa ke rumah sakit di Aceh, bahkan dibilang dipakai untuk main bowling gitu. Dan kalau di Banjarmasin itu kan ada namanya Demang Lehman. Demang Lehman itu kepalanya dipenggal, dibawa ke Batavia, kemudian dibawa ke Belanda gitu. Jasadnya dikubur. Jadi mereka tuh menggal kepala untuk satu eksebisi, untuk satu tanda kemenangan tuh bukan hal yang aneh, dan termasuk kepala Teku Umar menurut artikel di The Fits. Gitu. Jadi ini dia disergap di pantai barat, kemudian akhirnya dibawa ke Meulaboh, yang ironisnya adalah kampung halamannya sendiri. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Mungkin agak cepat, tapi karena kita juga sedang bulan Ramadan, jadi juga memberikan waktu untuk teman-teman untuk berbuka puasa. Tapi singkatnya seperti itulah perjuangan Teku Umar, yang kalau kita baca-baca buku sejarah di sekolah misalnya, nggak akan kebaca tuh siasat yang nggak lazim Teku Umar seperti ini, bekerja sama, kemudian bikin namanya main perang dan segala macamnya. Sehingga nggak heran kalau kita baca buku sejarawan dari luar, ada penilaian negatif terhadap Teku Umar gitu. Tapi buat orang Aceh itu siasat yang lazim gitu ya. Nah mungkin itu saja. Kalau teman-teman mau bertanya, kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Begi atas paparannya yang begitu jelas ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, berdiskusi atau menyampaikan tanggapannya, kami silakan. Baik melalui chat atau langsung ya. Iskandar raised hand, silahkan Ya. Kang Iskandar. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu semakin sempit, saya bertanya langsung ya. Tadi sosoknya itu ada disebutkan bahwa main perang itu di Aceh itu udah biasa ya. Nah, apakah kalau saya bilang pada Teku Umar ini adalah sosok flamboyan yang oportunis, ada figur flamboyannya, oportunis, satu lagi dengan gaya tidak memiliki wilayah, itu mungkin dia seperti, kalau saya sebut juga komanya satu lagi adalah mercenary atau Pasukan bayaran. For soldier of fortune. Apa bisa disebut, bagaimana tanggapan Mas Begi? Apakah bisa demikian atau seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa namanya, istilah itu, makanya saya memilih istilah milisi itu sendiri agak sulit gitu ya, mencari sesuatu yang lebih netral ketimbang perampok, pengkhianat gitu ya. Tapi bahwa mau disebut soldier of fortune juga mungkin iya ketika dalam konteks dia sedang bekerja sama dengan Belanda gitu kan. Karena kalau soldier of fortune kan dia akan memihak kepada siapa yang membayar dia gitu kan, atau tentara bayaran lah. Kalau di Rusia sekarang misalnya kelompok Wagner atau Blackwater kalau di perang Irak gitu kan ya. Tapi menurut saya tidak seperti itu amat gitu. Jadi artinya dia bisa dinilai seperti kelompok bayaran ketika dia bekerja sama dengan Belanda, karena dia memang menerima bayaran, itu jelas banget. Tapi kan tidak selalu dia berubah-berubah karena hanya kepada siapa yang membayar dia gitu. Ketika kubu Sultan bisa membayar, akan membayar. Kenyataannya dia malah membiayai kubu Sultan. Dia malah membiayai pejuang Aceh. Menurut saya itu yang bisa membedakan gitu ya. Mungkin seperti itu sih Pak. Oke, baik. Silakan Pak Iskandar, barangkali cukup. Ya, satu lagi kalau Ya. figur flamboyan dan apa tadi saya sebutkan oportunis atau oportunistik ini gimana? Oportunistik juga bisa iya, itu terutama orang-orang Belanda yang menyebutkan bahwa dia oportunis kepada siapa yang membayarnya, balik lagi ke keuntungan apa yang dia dapat. Tapi oportunis dalam arti mungkin dia juga mencari keuntungan dalam arti misalnya dia dapat duit dari Belanda gitu kan, dia pakai itu duit bener kok gitu, dia pakai itu untuk membiayai pasukan-pasukan dia yang memang butuh biaya banyak gitu. Tapi kita juga bisa menilai oportunis tidak
tidak selalu setiap saat ya. Karena kalau dia oportunis, mendingan dia memihak Belanda secara terus-terusan, ngapain juga ketika main perang yang nggak berhasil, dia bisa aja sebetulnya untuk tidak membawa kabur senjatanya dan segala macamnya gitu. Ya inilah sisi polemiknya atau sisi kontroversial Teku Umar, di mana sisi-sisi yang sulit diterima gitu ya, nggak hitam dan putih itu mungkin akan membuat orang menilai agak berbeda gitu ya. Itu masuk akal juga. Tapi kalau saya pribadi menilainya Teku Umar mengambil jalan yang tepi jurang ibaratnya, yang tidak biasa dipakai pejuang-pejuang lain yang mau untuk berbaik-baik sama Belanda, berpura-pura untuk bermuka manis gitu-gitu kayak gitu-gitu, yang bahkan pada saat siasat main perang dijalankan tuh nggak semua orang setuju gitu, termasuk Teku Mat Amin, anaknya dari Teku Ciditiro. Makanya mereka pun berperang gitu, berperang beneran gitu, dan ada yang mati segala macam. Itu benar-benar dilakukan dan benar-benar Teku Umar itu tidak disetujui semua siasatnya gitu. Saya pikir ketika Teku Umar berbalik juga ada desakan-desakan dari Cut Nyak Dien yang mungkin secara alamiah wataknya kan memang sangat anti Belanda, itu dari bapaknya juga gitu. Jadi saya pikir itu masuk akal juga ketika Teku Umar mungkin di satu sisi sangat tahu resiko yang dia ambil untuk bermain di tepi jurang ini gitu. Dia akan dimusuhi orang Aceh sendiri dan segala macamnya. Ya itulah yang menarik dari si Teku Umar. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan di chat ya, Kang Begi. Genosida di Perang Aceh dengan genosida Armenia Turki. Kalau dibandingkan, jujur kalau di soal di Armenia saya nggak tahu ya, karena saya belum membaca tentang itu. Sedikit sekali saya hanya baca satu buku dan saya rasa nggak layak untuk menilai perang genosida di Armenia gitu ya, Turki. Tapi yang kita sebut genosida di Aceh juga orang mungkin bisa akan membantah. Kan yang dibantai nggak semua orang Aceh gitu. Maksudnya orang Aceh yang mau setuju dengan Belanda nggak akan dibantai, ya itu benar juga. Tapi melihat dari skalanya, melihat dari masifnya genosida, perang penghabisan ini, bumi hangus ini, saya pikir gila juga sih. Maksudnya Belanda itu nggak cuma menghabisi orangnya, rumahnya, ladang-ladangnya, pohon-pohon ditebangin, ternak-ternaknya dibunuhin. Jadi benar-benar dalam satu fase setelah operasi militer Karl van Heiden itu, orang-orang tuh keluar mengungsi karena kelaparan puluhan ribu gitu. Karena mereka nggak punya apa-apa lagi gitu. Skalanya semasif itu gitu ya. Dan ya kita bisa lihat lah kalau dari foto-fotonya seberapa brutalnya, nggak kenal anak kecil, nggak kenal apa, dibunuhin gitu. Dan salah satu sisi genosidanya lah, kalau saya lihat, kalau saya pribadi menilai mereka mentarget namanya kaum ulama atau kaum muslimin kalau menurut orang Belanda disebutnya, kaum pejuang ulama ini, pengikut para ulama disebut kaum muslimin. Ini bisa disebut genosida buat saya gitu. Dan at least artikel yang saya baca itu, saya lupa penulisnya, itu dia adalah di jurnal genosida gitu, tentang genosida. Mungkin itu aja sih. Gitu. Ada lagi? Baik, silakan. Oh ya, ada new message. Bagaimana hubungan Cut Nyak Dien dengan ditemukan makamnya di Kesultanan Sumedang Larang di wilayah Sunda? Iya, ini mungkin saya akan bahas sedikit aja karena bacaan tentang Cut Nyak Dien belum terlalu banyak, dan sumber-sumber tentang Cut Nyak Dien jujur sedikit sekali ya. Jadi kalau perang Aceh itu secara umum sumbernya kita hanya mengandalkan dari Belanda, dari koran-koran lama, atau dari apa istilahnya, sumber lisan dari orang-orang Aceh gitu. Sulit untuk mencari surat-surat kayak Teku Ciditiro, surat-suratnya mungkin hanya sedikit, kayak Teku Umar tadi surat-suratnya kebetulan ada, masih ada gitu ya. Nah untuk Cut Nyak Dien hubungannya adalah istrinya Teku Umar, istri keduanya saya nggak tahu istri pertamanya siapa. Kalau menurut Muhammad Said kalau nggak salah, itu istri pertamanya adalah salah satu anak dari Ule Balang di 25 Mukim. Kalau Cut Nyak Dien sendiri Teku Nanta, anak dari Teku Nanta. Dan yang kita tahu kan perlawanan Teku Umar tuh akhirnya dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien. Dan mungkin kita bisa menduga-duga kalau kabar dari The Hits benar, gimana kepalanya dipenggal ya, itu bikin Cut Nyak Dien sangat membenci Belanda ya, lebih-lebih membenci Belanda lagi gitu. Cuma dari Teku Umar apakah mendapat anak, saya belum tahu, belum ada informasinya, jadi saya juga nggak bisa menjawab. Kemudian ya benar Cut Nyak Dien kemudian kan setelah setelah hampir terpojok di hutan belantara cuma makan pisang kalau kita baca gitu kan di bukunya Lulov misalnya. Akhirnya pengelawat itu, salah satu pengawal kepercayaannya kan memberikan informasi justru kepada Belanda agar Cut Nyak Dien tidak terus menderita di tengah hutan gitu kan. Akhirnya Cut Nyak Dien dibawa, kemudian dibawa Belanda, dia marah gitu kan karena diadukan, dihianati tanda kutip gitu ya sama pasukannya sendiri, walaupun itu karena niat baik gitu.
dan akhirnya diasingkan ke Sumedang. Betul, dia memang makamnya ada di Sumedang, itu benar sih. Cuma terkait dengan fotonya, salah satu foto yang bisa kita verifikasi hanyalah foto Cut Nyak Dien ketika ditangkap. Teman-teman googling aja nanti foto Cut Nyak Dien. Itu ada foto perempuan menangis, pakaiannya compang-camping dan sebagainya. Itu aja sih yang kita bisa tahu. Lain-lainnya saya belum banyak baca juga. Mungkin itu aja sih yang saya tahu tentang Cut Nyak Dien. Gitu. Selanjutnya itu, apakah pernikahan dengan istri pertama dan Cut Nyak Dien apa punya keturunan katanya? Iya, saya nggak tahu kan kalau keturunan. Dari yang saya baca, saya belum menemukan ya, belum tentang keturunan dari Cut Nyak Dien. Kalau dari Sultan Daud ada keturunannya. Nah, menariknya nih, salah satunya mungkin nih intermezzo aja. Belanda itu menyekolahkan anak dari Sultan Daud jauh-jauh ke Bandung gitu, agar dijauhkan dari pengaruh buruk pendidikan Islam di Aceh, kira-kira seperti itu. Itu salah satunya ya. Sultan Daud kan akhirnya menyerah karena keluarganya disandra, dia menyerah, akhirnya Sultan Aceh ya hapuslah, semenjak saat itu nggak ada sultannya lagi. Anaknya Sultan Daud itu kemudian disekolahkan ke Belanda, dijauhkan dari pengaruh buruk, kalau kata surat-surat pejabat Belanda itu. Surat Sunokrogonya kepada pejabat Belanda, dia mengusulkan agar dijauhkan dari lingkungan Aceh gitu. Jadi kita bisa paham lah betapa pendidikan Aceh itu sebetulnya sangat-sangat untuk menstimulasi perlawanan gitu ya. Makanya Sunokrogonya saya rasa benar ketika dia bilang biangnya perlawanan di Aceh adalah kaum ulama, ya itu benar sekali gitu. Cuma dengan cara yang brutal dia meminta itu diperangi gitu. Silakan kalau teman-teman ada lagi. Baik, silakan, masih ada waktu. Nah, ini ada. Ya. Assalamualaikum Bang, itu Prof. Sunokrogon ya, ketika di Aceh posisinya sebagai ulama yang boleh memberikan khutbah-khutbah atau sekedar silaturahmi kepada elit saja. Iya, jadi singkatnya teman-teman bisa baca di jejakislam.net, sudah ditulis juga tentang Sunokrogonya ketika di Mekah gitu ya. Nah, jadi Sunokrogonya ini adalah seorang orientalis, singkatnya dia kemudian ke Mekah untuk mempelajari bagaimana orang Islam tuh menjalankan ininya untuk tesisnya dia gitu. Untuk disertasinya dia. Dia mempelajari namanya perayaan Mekah kalau disebut, atau ibadah haji lah. Dia ke sana, dia kemudian pura-pura masuk Islam dengan bersunat, dengan mengambil nama Islam Abdul Ghaffar, dan di sana karena dia orang Islam ya diterima dengan baik gitu. Dia ke pengajiannya ulama terkenal, banyak ulama terkenal ya, kalau nggak salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi dia tuh benar-benar masuk ke halakoh-halakohnya. Nah dari situ kemudian ketika dia ke Batavia untuk bekerja pada pemerintah Belanda, dia masih belum ke Aceh nih. Dia itu udah dilabeli sama koran Belanda misalnya sebagai mufti gitu, karena kesohoran keilmuannya gitu. Tapi kita tahu dia nggak punya jamaah gitu, dia nggak punya jamaah selain daripada ya pemerintah Belanda sendiri gitu yang ngikutin saran dia. Bahwa dia dihormati kemudian oleh ulama-ulama, sebagian ulama-ulama di Jawa ya karena orang tahu oh dia ini ngaji sama si ini loh, si ulama ini, sebatas itu setahu saya gitu. Jadi dia dihormati karena dia telah mempunyai hubungan dengan para ulama-ulama di Mekah gitu kan. Zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang bilang oh dia tuh bohong-bohongan, enggak gitu. Walaupun ada gosip-gosip di internal orang-orang Belanda bahwa Snoek ini adalah pura-pura, dan itu benar. Itu dalam satu suratnya kepada sahabatnya, nah saya lupa namanya, dia bilang dia pura-pura masuk Islam biar bisa masuk Mekah, karena untuk masuk Mekah nggak mungkin orang kafir masuk Mekah karena nggak boleh, jadi dia harus masuk Islam gitu. Dan kalau kita baca pengertiannya tentang Islam tuh jauh sekali dari orang-orang yang meyakini Islam, beriman kepada Allah dan segala macam ya. Dia lebih pada tulisan orang orientalis aja gitu, menganggap wahyu adalah buatan Muhammad segala macam. Dan seperti itu. Nah, ketika dia ditugaskan di Aceh, dia itu kan tugas pertamanya ke Kutaraja gitu. Tugas pertama ke Kutaraja, otomatis dia tidak berhubungan dengan siapapun di sana ya kecuali orang di Kutaraja. Di Kutaraja ada orang Aceh, tapi saya pikir sejauh yang saya tahu, saya tidak pernah mendapatkan informasi bahwa Snoek itu khutbah kayak ulama gitu, enggak sih. Dia lebih pada sowan kepada orang-orang ulama di sana, ketemu ulama yang di Kutaraja siapa, menjalin hubungan. Karena dia punya CV ini pernah ngaji sama ulama-ulama di Mekah gitu, kira-kira seperti itu. Itu seperti itu sih. Jadi yang sejauh saya tahu itu, dan kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah dapat informasi sampai saat ini Sunokrogonya punya jemaah di Jawa, di Batavia, enggak. Jadi sebagai orientalis, sebagai penasehat Belanda gitu. Itu sebagai label aja sih sebenarnya, ulama itu lebih pada label, orang-orang Belanda melabeli dia karena keilmuan dia. Atau sebagian ulama seperti misalnya
ulama di Batavia yang menganggap dia sebagai orang yang berilmu, iya, tapi bukan berarti dia tuh ulama yang diakui oleh masyarakat. Ulama itu kan gelar yang diberikan masyarakat, bukan gelar yang diberikan oleh pemerintah gitu kan. Betapapun pemerintah mau memberikan gelar kiai atau ulama atau ustadz, akhirnya pengakuan itu kan pengakuan dari masyarakat, bahkan sampai saat ini. Mungkin seperti itu sih. Silahkan kalau ada yang lain. Oke, selanjutnya apakah peran Snoke ini ada kemiripan dengan Lawrence of Arabia? Saya pikir cukup berbeda ya, sejauh yang saya pernah baca tentang Lawrence of Arabia, walaupun sedikit. Lawrence of Arabia ini lebih banyak figur politiknya. Kalau Snoke, kita harus akui karya-karyanya tentang Islam itu banyak banget, pakai banget gitu ya, luar biasa banyaknya. Teman-teman bisa cari buku kumpulan tulisan dari Snoke itu bahkan sampai 14 jilid gitu ya, tulisan-tulisan dia, belum surat-suratnya dia. Dia memang memproduksi tulisan tentang Islam itu sangat banyak, sehingga oleh kalangan orientalis itu sangat diakui gitu loh. Mau mereka setuju atau enggak tentang dia tuh benar-benar orang yang kapasitasnya sangat diakui, kaliber orientalis internasional lah gitu. Kalau Lawrence of Arabia kan sejauh saya tahu dia nggak nulis karya tentang Islam. Mungkin di situ bedanya ya. Snoke itu adalah orientalis yang benar-benar kelas atas, kelas wahid, meskipun kita nggak setuju. Karyanya banyak banget dan pengetahuan Islamnya sangat luas, meskipun dia yang ngaco lah gitu ya pemahamannya. Tapi luas lah, dia tahu hadis-hadis segala macam gitu kan. Tapi di satu sisi Snoke juga mainkan peran politik. Seperti saya bilang tadi, dia bukan cuma ngasih nasihat ke perang Aceh, tapi ikut menginterogasi gitu. Makanya sebagian cendekiawan bilang dia itu adalah military anthropologist atau antropolog militer gitu, karena dia terjun langsung di perang Aceh. Bayangin menginterogasi orang kok terjun ke operasi militer, itu kan sangat-sangat bersentuhan langsung dengan peperangan gitu ya, walaupun dia nggak megang bedil. Tapi itu bedanya dia dengan orientalis lainnya yang mungkin hanya duduk di balik meja. Nah inilah keunggulan Snoke, sekaligus apa yang dia bisa banggakan. Dia sering mengkritik orientalis lain. Dia bilang kita harus menyelidiki Islam itu langsung di masyarakatnya gitu, langsung dari sumber-sumbernya, dari Quran, dari hadis gitu. Itu yang dia bisa banggakan, dibandingkan orientalis lain yang bahasa Arab aja nggak bisa, cuma baca buku dari sumber-sumber sekunder misalnya kayak gitu. Mungkin seperti itu. Untuk makam nih, ada chat di makam Teku Umar ada 5 di Melaboh. Ini merupakan bukti bahwa Teku Umar tidak dipenggal karena mayatnya dipindah-pindah supaya tidak ditemukan. Nah ini jujur juga saya hanya membaca satu sumber, yaitu dari The Hits, artikel dari The Hits beberapa tahun setelah Teku Umar meninggal gitu ya. Jadi memang masih bisa dibantah juga. Cuma kalau orang orang kepalanya nggak ada di makamin bisa juga kan sebetulnya. Tutup ya. Ada 5 makam Teku Umar yang semuanya tanpa kepala, mungkin aja kan gitu. Jadi ya ini namanya sejarah, masih ada aspek-aspek kontroversial. Saya pikir ini salah satu aspek kontroversialnya. Wallahu a'lam juga. Ya, baik Kang Begi, ini ada yang raise hand ya, Ya, Kang Bagas Adi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Begi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, kan itu Teku Umar kan akhirnya nikah sama Cut Nyadin ya? Iya, betul. Nah, itu ada sumber yang mengatakan itu anaknya yang nerusin, kan Cut Nyadin udah ketangkep, terus diasingkan ke Sumedang gitu. Iya. Nah, terus itu dilanjutkan sama anaknya ya katanya ya. Jadi total perangnya bukan 40 tahun dong, lebih dong itu. Sampai 42 gitu. Ya, 1942 akhirnya, bukan 1912 gitu. Itu berarti 40 lebih dong. Terlama ya, perang terlama mungkin di Eropa ya, untuk zaman perang modern ya. Oke. Terima kasih Pak, saya coba jawab dulu. Jadi sejauh yang saya tahu, ini sejauh yang saya baca ya, mungkin saya salah, Teku Umar dan Cut Nyadin setidaknya tidak ada anaknya yang meneruskan perjuangannya. Gitu. Kenapa? Kenapa saya tidak menemukan sumber itu. Yang kedua, Belanda itu sangat concern dengan pejuang dan keturunannya. Saya ngasih bukti ini, salah satunya adalah Teku Ciditiro, keturunan itu sampai dihabisi sampai ke bawah-bawahnya. Jadi ada Teku Ciditiro, di bawahnya ada Teku Mat Amin, anaknya itu dihabisi. Anaknya Teku Mat Amin dihabisi juga. Jadi mereka tuh sangat takut, gitu, sehingga menghabiskan keturunannya. Kalau kita baca bukunya Zengraf Aceh itu ya, itu dijelaskan tuh keturunan-keturunan Teku Ciditiro yang dihabisi sampai beberapa keturunan, beberapa generasi gitu ya. Jadi itu buktinya. Maksudnya saya, kalau memang Teku Umar ini punya anak yang meneruskan perjuangannya, pasti setidaknya di koran-koran Belanda kita bisa baca gitu. Karena kita bisa baca tuh gosip-gosip tentang Teku Umar yang sudah pindah ke Mekah pas dia setelah berkhianat dari Belanda gitu. Tuh ada berita-beritanya di koran Belanda. Cuma saya tidak menemukan ketika anaknya itu disebutkan meneruskan perjuangannya. Mungkin seperti itu. Nah, soal
penanggalan berapa tahun, sebagian sejarawan itu menghitung memang ketika Perang Aceh itu terutama Sultan yang menyerah, kemudian 10 tahun setelah itu ya termasuk ujung-ujung itu kalau nggak salah Cut Nyadin itu kan 1909 atau 10 ya kalau saya nggak salah ingat, tolong dikoreksi. 09. Ya, nah itulah disebut penanggalan akhirnya, bahwa setelah itu perlawanannya tidak lagi terstruktur. Orang-orang Aceh itu masih ngebunuhin orang Belanda di tengah jalan. Disebutnya sampai orang-orang Aceh gila, orang Belanda nyebutnya seperti itu ya. Jadi maaf, itu anaknya dari Cut Nyadin ada nggak yang selain dari Tuku Umar? Nah, dari suami sebelumnya. Suami sebelum Cut Nyadin itu kan wafat ya dalam peperangan setahu saya. Tapi saya nggak tahu anaknya ada apa enggak, saya nggak tahu. Sejujurnya saya nggak tahu. Gitu. Tapi perlawanan orang Aceh itu tidak berhenti sebetulnya setelah Cut Nyadin menyerah. Tapi perlawanan itu orang per orang gitu loh. Kayak lone wolf gitu, tiba-tiba nusuk orang Belanda gitu. Makanya disebut orang Aceh gila gitu. Karena orang Belanda sampai bilang nih orang gila nih, tengah jalan nusuk aja nggak ada alasan apa-apa. Mereka nggak mau menerima bahwa kolonialisme itu adalah satu alasan untuk membunuh orang gitu, kira-kira seperti itu. Nah itu sih Pak yang saya tahu Pak dari soal penanggalannya. Kalau tulisannya Profesor Ibrahim Alfian itu yang untuk Perang Aceh itu sebagai rujukan bagus ya? Bagus, itu buku yang sangat bagus. Iya. Oh iya. Jadi kalau bukunya Pak Ibrahim Alfian itu lebih berfokus kepada motivasi orang Aceh melawan gitu. Kalau pesan-pesannya nggak di ini ya, belum dibahas ya sama Pak Ibrahim ya? Soal apa tuh Pak? Tentang kelanjutan dari setelah Cut Nyadin ditangkap gitu. Seingat saya enggak, karena Pak Ibrahim itu secara ini luas sih, pembahasan luas. Gimana orang Aceh itu melawan, siapa aktor-aktor yang berperan, apa motivasinya yaitu jihad fisabilillah, ada hikayat perang Sabi juga gitu kan. Jadi itu kalau pembahasannya Pak Ibrahim Alfian ya. Kalau Muhammad Said itu sebetulnya lebih general, lebih luas, lebih banyak juga. Muhammad Said kan 2 jilid ya, Aceh sepanjang abad itu. Cuma saya juga nggak menemukan tuh soal faktor anak Cut Nyadin yang meneruskan, walaupun Muhammad Said menulis 1 bab khusus tentang Cut Nyadin gitu. Itu sih di Zengraf juga saya cari kan, Zengraf itu menulis 1 bab tentang perempuan-perempuan pejuang Aceh, ada Cut Mutia dan sebagainya, tapi tidak ada tentang anaknya Cut Nyadin juga. Mungkin seperti itu sih yang saya tahu. Kalau relasi dengan kesultanan yang ada di Minangkabau gitu ada nggak tuh? Minangkabau itu kan nggak ada kesultanan ya Pak ya. Kalau relasi Aceh dengan yang lainnya, saya tidak, sejauh saya baca tidak pada masa ini ya, pada masa akhir perang Aceh ya, sekitar abad ke-18-19, saya tidak menemukan sih, karena pada saat itu kayak seperti saya bilang tadi, Kesultanan Aceh sendiri sudah goyang, meskipun orang-orang di Batavia, di wilayah Nusantara lain itu mendoakan orang-orang Aceh gitu. Itu kita bisa baca gitu, ada khotbah-khotbah tentang mendoakan orang Aceh. Bahkan Aceh kan terakhir ngirim surat, cuma mendapatkan respon yang kurang baik gitu, maksudnya nggak direspon karena di Turki Utsmani sendiri sudah mau ambruk gitu. Cuma untuk Aceh hubungan dengan kesultanan pada saat abad ke-18-19 saya belum menemukan sih. Jadi nggak ada relasinya antara Aceh sama kesultanan yang ada di Minangkabau ya, atau di dekat-dekat situ ya? Minangkabau pasti tidak ada karena tidak ada kesultanan kan. Gitu. Tapi mereka masih punya gelar sultan ya? Ya, jadi artinya sultan tanpa tanpa kekuasaan. Iya, gitu. Tanpa kekuasaan maksudnya gitu. Saya rasa tidak ada. Sejauh yang saya tahu tidak ada ya. Dan yang patut kita ingat, Aceh itu adalah sedikit di antara kekuasaan yang masih ada, yang belum takluk sama Belanda selain Bali, ya kan? Ada perang Bali yang belakangan tuh 1900-an, ada perang Aceh. Udah 2 itu aja setahu saya, sisanya itu udah pada takluk kan di Nusantara ini ya. Gitu. Jadi makanya pentingnya perang Aceh itu juga salah satunya itu, karena dia sedikit di antara kekuasaan yang masih berlangsung gitu kan. Seperti itu, Pak. Mungkin untuk rekomendasi bacaannya bisa Pak Ibrahim Alfian, Muhammad Said, Aceh, terus apalagi ya? Ya banyak jurnal-jurnal gitu. Saya rasa 2 buku itu juga. Jurnal di JIB ya, banyak ya. Oh, JIB artikel. Ya, kalau jurnal di JIB kita nulis juga tentang Aceh. Ya. Kemudian ada juga Paul Van Veer itu tentang perang Aceh juga bagus. Ya banyak sih. Nanti bisa dibaca di rujukan pustakanya. Sama-sama. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama Pak. Baik, ini ada 2 lagi pertanyaan di chat, yaitu tentang
apakah ulama-ulama Aceh tidak mengetahui tentang SNOK sebagai seorang orientalis, lalu soal kenapa mereka tidak mengambil tindakan pencegahan ya? Ya, mungkin salah satunya adalah pada saat itu kan Snook belum diketahui tindak tanduknya gitu. Bukan sebagian lah, ada sedikit segelintir ulama di Batavia yang membela Snook Nugroho-nya, bahkan loyal kepada Belanda gitu, ada. Kita harus akui itu ada. Gitu ya, salah satu Habib misalnya gitu kan di Batavia yang sangat terkenal gitu. Terus apakah tidak mengambil tindakan terkait Snook? Karena tulisan Snook itu hanya beredar di kalangan orang-orang yang bisa bahasa Belanda. Gitu. Snook itu menulis di koran-koran berbahasa Belanda tentang Aceh, kadang dipakai nama samaran, tapi untuk surat-surat bukan nasihat-nasihat kepada pemerintah ya dia tulis secara terbuka, kadang disurat-suratin. Jadi bagi saya pada saat itu orang-orang mungkin tidak bisa mengakses apa yang Snook utarakan gitu ya. Gitu. Jadi hanya segelintir orang yang mungkin tahu, oh ya Snook saya tahu nih dia pernah belajar di sini, tapi karya-karya sendiri itu kan bisa diaksesnya di bahasa Belanda segala macam. Dia tidak pernah menulis untuk khalayak umat Islam di Hindia Belanda secara umum gitu, pada hai orang-orang Islam gitu, enggak. Dia tuh sasaran target audiensnya adalah orang-orang Belanda, para pejabat kolonial, para orientalis gitu. Jadi memang seperti itu arahan tulisan dia gitu. Kemudian ada chat lagi, Hafiz Quran 30 juz, saya nggak pernah membaca soal ini, nggak tahu juga jadinya. Tapi nggak pernah membaca statement tentang itu. Dan bagi saya mungkin tidak penting apakah dia hafiz atau bukan, tapi yang bagi kita yang penting adalah bagaimana pemahaman Snook tentang Islam. Nah itu sangat menantang. Teman-teman harus membaca Snook bagaimana dia membahas tentang Islam, misalnya tentang haji, bahwa Nabi Muhammad SAW misalnya mengambil inspirasi dari apa namanya, dari orang Yahudi, orang Nasrani gitu seperti itu. Itu yang penting gitu. Jadi kita bisa membantah sejauh apa sih Snook itu benar atau tidak, misalnya seperti itu. Oke, baik. Saya rasa cukup ya. Iya, mungkin Tidak sudah ada waktu yang bertanya lagi juga. 17.15. Ada satu lagi. Sebentar. Oh, itu ada statement dari Snook yang kalau orang Islam mengurusi ekonomi maka kita awasi. Nah, kalau masalah politik kita Gak ada lanjutannya ini. Intinya kita basmi gitu kali ya. Ya, biasanya itu yang terkenal. Itu statementnya secara verbatim saya belum pernah menemukan. Tapi kalau kita baca pemikiran Snook kurang lebih seperti itulah. Bahwa orang Islam itu biarin aja kalau mau beribadah. Tapi kalau soal politik kita bungkam. Kira-kira seperti itu. Itu. Terus kalau soal, nah ini mungkin sekalian closing aja Kang. Iya silakan. Untuk kisah yang diambil dari Teguh Umar adalah bahwa namanya pahlawan itu kan kesimpulan orang yang telah berlalu ya di masa lalu gitu ya. Ya banyak pahlawan mungkin yang ada sisi-sisi kontroversialnya, ada sisi polemiknya seperti Teguh Umar yang mengambil jalan yang tepi jurang, yang orang mungkin sebagian nggak akan setuju, bahkan orang-orang pada sezamannya aja nggak setuju. Nah, ya balik lagi pahlawan itu siapapun dia adalah manusia, dia bisa salah, dia bisa benar. Dia bisa mengambil sisi yang mungkin kita nggak setuju, tapi pada akhirnya kan sejarah yang akan membuktikan gitu dari catatannya misalnya kayak Teguh Umar, dia pada akhirnya berpihak pada siapa gitu kayak gitu. Mungkin itu aja. Jadi dalam melihat sejarah ini tidak selalu hitam putih, mungkin kira-kira tidak selalu ideal, tidak selalu seperti gambaran-gambaran di buku sejarah SD gitu yang ini perang, ini selesai, ini pahlawan meninggal, udah selesai gitu. Nggak juga. Ada jalan-jalan yang mereka tempuh yang mungkin nggak populer, nggak familiar, yang kontroversial, tapi ya itulah adanya gitu. Dan termasuk Teguh Umar yang berjuang bahkan syahid gitu insya Allah, tapi jalan dia itu jalan yang sangat kontroversial bagi sejarawan gitu. Mungkin itu aja. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Selamat berbuka puasa juga, terutama untuk Indonesia Timur ya. Tadi ada Indonesia Timur. Dari saya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Terima kasih Kang Begi atas pemaparan materinya. Juga kami haturkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang hadir. Alhamdulillah sesi dalam rangka memperingati 150 tahun Perang Aceh di sore hari ini telah usai. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi kita semua, di samping kita
menimba ilmu melalui majelis ini juga kita mengisi waktu luang kita yang sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan acara-acara keilmuan atau melalui majelis ilmu. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan khususnya kami dari penyelenggara. Silakan teman-teman nanti untuk tindak lanjutnya bisa baca tulisan-tulisan yang kami sediakan di website jejakislam.net. Demikian acara pada sore hari ini. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.